Selamat datang di podcast Edu Rena, Remaja Berencana. Baik, masih dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional. Tentunya Indonesia tidak akan sampai pada titik ini tanpa ada bunda-bunda yang ikhlas bakti ikut membangun negeri. Hari ini saya tidak sendiri. Hari ini ada ibu-ibu hebat dan berkelas, ya. Pertama ada Bunda Genre, Kabupaten Bojonegoro. Selamat datang Ibu Cantika Mahono. Selamat datang di rumah. Kemudian yang kedua ada Ibu Dr. Fitri Munira Pitoloka. Beliau adalah PIC Genre Kabupaten Bojonegoro. Beliau yang membina kita selama ini, Bunda. Baik, sebelum kita jauh melangkah ke depan terkait apa yang harus kita bahas pagi hari ini, mungkin ada beberapa penonton yang menyaksikan podcast ini dan belum tahu siapakah Ibu Cantika. Untuk itu, dalam bahasa yang mudah dipahami, siapakah Ibu Cantika? Terima kasih Mas Arif, Bu Dr. Fitri. Saya Cantika Wahono, Ibu Ketua TPPKK Kabupaten Bojonegoro, sekaligus istri Bupati Bojonegoro. Dalam hal ini saya adalah Bunda Genre, Bunda Generasi Berencana. Berikutnya, kita geser ke sebelah. Di sebelah ada PIC Genre Kabupaten Bojonegoro. Beliau yang menginisiasi banyak sekali kegiatan. Untuk itu, sama dengan Bunda Genre, siapakah Dr. Fitri? Terima kasih Kak Arif. Saya Fitri Munira Pitaloka. Kebetulan saat ini di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB. Kalau Bu Cantika Wahono tadi sebagai Bunda Genre di Kabupaten Bojonegoro, kalau saya lebih ke pembina forum genre di Kabupaten Bojonegoro. Iya, Terima kasih. Ini adalah role modelnya Genre Bojonegoro. Kemudian bukan hanya role model, berikutnya yang sebelah adalah panutan kita, ya, yang mengayomi kita di Genre Kabupaten Bojonegoro. Baik, Bunda mohon izin. First question. Sebagai Bunda Genre Kabupaten Bojonegoro, melihat remaja saat ini, apa yang menjadi tantangan utama remaja Bojonegoro untuk menghadapi Indonesia Emas 2045? Terima kasih Mas Arif, Bu Dr. Fitri. Sebenarnya dinamika remaja saat ini, mereka adalah generasi yang paling mudah untuk beradaptasi. Jadi mereka juga melek digital, mereka juga kritis. Tapi di satu sisi karena percepatan teknologi, perubahan teknologi, kemudian pergeseran budaya, juga kehidupan pasca pandemi menuntut mereka untuk terjadi perubahan yang fundamental. Ada beberapa tantangan yang kita hadapi, terutama yang terkait dengan generasi emas kita. Yang pertama tentu tantangan media sosial. Jadi kita lihat media sosial sangat aktif seperti itu, dan itu membuat mereka yang dilihat pada saat itu padahal di media sosial itu biasanya kan hanya 1 menit dari 24 jam kehidupan remaja, ya kan, betul, ya. betul. Itu terus kemudian ada juga beberapa tantangan, mulai dari tantangan bagaimana mereka secara akademik, juga bagaimana cara mereka mempersiapkan masa depannya. Terus kemudian ada juga tantangan yang terkait dengan kesehatan reproduksi, kemudian dengan perilaku yang beresiko, terutama untuk remaja, dan bagaimana degradasi moral atau krisis identitasnya. Ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh generasi sekarang ini. Betul, jadi pengaruh media itu luar biasa, Bunda, ya. Terlebih sekarang media bukan hanya sesuatu yang memberi dampak positif, juga jika itu tidak mampu dipilah dengan baik, maka dampak negatif juga akan berdatangan kepada remaja-remaja tersebut. Berikutnya Dr. Fitri barangkali? Iya, mungkin sedikit tambahan ya Kak Arif. Jadi memang kalau yang remaja saat ini itu diibaratkan seperti pisau bermata dua. Jadi kalau dia itu punya sisi yang melek digital, tetapi kalau kita tidak mengarahkan dengan baik, maka bisa ke arah yang positif atau ke arah yang negatif. Dan itu juga yang melambangkan kenapa sih di Bojonegoro terutama nggih, genre itu harus diayomi oleh seorang bunda. Luar biasa. Rasane ayem gitu. Jadi
tugas berat ini Bunda ya. Berat, tugas mengayomi berat, remaja iya. se-Bojonegoro Raya ceritanya. Baik, pada intinya adalah bagaimana filterisasi media, kemudian degradasi lahan ini mampu dikelola dengan baik supaya hal-hal yang sekiranya memberi dampak negatif, untuk kemudian dibalikan menjadi sesuatu yang memberi dampak untuk mengembangkan diri. Iya, betul. Berikutnya Bunda, terkait dengan kualitas remaja di Kabupaten Bojonegoro dalam 1 atau 2 tahun ke depan, harapan apa yang ingin Bunda capai dalam 1-2 tahun ke depan untuk remaja Bojonegoro? Ya, nah, terima kasih Mas Arief. Jadi sebagai Bunda Genre Kabupaten Bojonegoro, ada beberapa fokus dan target utama dari 1 sampai 2 tahun ke depan, terutama berpusat pada generasi yang adaptif, generasi yang berdaya dan terencana. Ada beberapa hal spesifik yang kami siapkan. Yang pertama yaitu bagaimana cara untuk menekan angka perkawinan anak dan dispensasi perkawinan anak. Tadi sampai Mei ini pun data juga masih ada ya, betul, dokter masih ya. ada. Terus kemudian penguatan peran konselor sebaya yang ada di tiap-tiap kecamatan ya, juga optimalisasi pusat informasi dan konseling remaja. Kemudian bagaimana cara kita untuk memutus mata rantai stunting dari hulu. Dan yang keempat adalah peningkatan kapasitas digital dan karakter yang optimis bagi remaja. Karena tadi Bu Fitri sampaikan ada 2 standar ya, ada 2 seperti pisau bermata 2 ya. Jadi kalau yang mereka lihat itu adalah standar yang positif, mereka akan terpacu untuk berperilaku positif. Tapi bagaimana kalau yang mereka lihat itu ada yang informasi-informasi negatif, dan itu bagaimana kalau itu sampai masuk ke dalam diri dan pikiran seorang remaja, itu juga harus kita pikirkan. Ya, luar biasa sekali. Bunda, ada satu hal yang menarik yang jenengan sampaikan, bahwa adanya konselor hingga tingkat dan lapisan terbawah. Mungkin ini menjadi suatu terobosan yang jarang kami temukan di kabupaten lain. Bahwa kalau biasanya di kabupaten lain atau di lembaga-lembaga lain, maka konselor hanya terpusat pada satu titik kota saja. Di kabupaten saja. Betul. Tapi tadi Bunda menyampaikan bahwa untuk konselor ini ada hingga lapisan yang paling bawah. Barangkali Dokter Fitri. Iya, jadi sesuai dengan yang ditanyakan dari Kak Arief tadi untuk kesiapan Indonesia Emas 2045 itu memang tugas yang cukup berat. Tadi yang sudah disampaikan dari Ibu, 1-2 tahun ke depan itu betul-betul sesuai dengan esensinya forum genre, yaitu generasi remaja yang harus direncanakan. Terus kemudian dari, betul kata Kak Arief, kalau di kabupaten yang lain itu jarang kita temui konselor itu sampai ke tingkat kecamatan. Dan kami jujur mawon setelah Ibu dilantik di Surabaya, Ibu betul-betul memberikan semangat dan motivasi kepada kami supaya mengembangkan sampai ke Bunda Genre tingkat kecamatan, terus kemudian konselor sebaya juga sampai ke tingkat kecamatan. Gitu, Pak Arief. Oh, luar biasa sekali. Iya. Jadi semoga apa yang kita rencanakan ini Bunda bisa sampai dengan finish, artinya tingkat kecamatan bisa jalan, dan masalah-masalah remaja ini bisa teratasi dari mulai tingkat paling bawah. Berikutnya pertanyaan yang mengulik saya Bunda dan juga Dokter Fitri, bagaimana caranya mengaktifkan konselor yang berada di kecamatan tersebut? Iya, kalau izin menjawab Jadi di bulan Januari, sedikit informasi, kita sudah melakukan BIMTEK ya. Sudah melakukan BIMTEK untuk 28 konselor sebaya, dan ada perwakilan juga dari beberapa sekolah yang sudah kita latih untuk menjadi konselor sebaya atau memberikan konseling kepada sesama remaja, karena notabene memang remaja itu dia akan merasa kurang nyaman kalau dia itu sharingnya atau diberikan masukannya itu dari yang usianya di bawahnya atau usianya jauh di atasnya. Ini kan sing oldies malah kurang update, nah kan seperti itu. Betul, beda Atau generasi terlalu mendikte. Leres Ibu. Kalau gen sampai kalau baby boomer biasanya Baby itu boomer ya.
solusinya selalu dengan dulu. Iya. Ketika Iya, kata-kata betul, betul, dulu betul. itu sudah keluar, Sudah nggak maka saya sudah bisa nggak membayangkan suka. bagaimana ekspresi Iya, dari oke. Gen Alpaka. Generasi. Seperti itu ya Bu ya. Jadi Iya, betul. luar biasa sekali. Nanti berikutnya ini untuk Bunda. Bagaimana strategi yang tepat dalam mengedukasi remaja mengenai bahaya pernikahan dini, seks bebas, nafsa dan juga mencegah terorisme yang ada di Bojonegoro. Tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Fitri bahwa generasi sekarang itu susah-susah gampang. Banyak Betul, susahnya banyak berarti susahnya, ya. Ibu. Betul. Susah-susah gampang. Jadi kalau seperti itu kita tidak bisa menjudge generasi muda, generasi remaja sekarang. Terus kemudian kita juga tidak bisa memberikan hanya satu arah saja. Jadi kita perlu melakukan pendampingan. Betul. Terus kemudian dari sisi-sisi kekeluargaan, kemudian sisi-sisi humanismenya juga harus kita lihat karena remaja sekarang itu rentan sedikit-sedikit kena mental gitu. Iya, betul Ibu, terus. Bahasa sekarang apa Dok? Generasi strawberry. Iya, generasi Iya, strawberry, betul. Dari luarnya kelihatannya cantik gitu, tapi di dalamnya Muda. rapuh. Sedikit-sedikit kena isu kesehatan mental, Betul. sedikit-sedikit kena mental. Betul, kayak gitu. Ibu. Jadi Nggih. tidak bisa hanya satu arah, tapi kita harus mendampingi mereka dengan hati, dengan menggunakan hati, dengan menggunakan kasih sayang gitu. Betul. Jadi komunikasinya harus Iya. penuh dengan afeksi, Iya. kasih sayang. Kemudian menempatkan remaja ini bukan berada sebagai sebuah murid, dalam tanda kutip ya. Jadi bukan mereka Nggak mau bisa didikte. Iya. mereka tidak mau Harus didikte. dirangkul. Iya, betul. Remaja ini juga tidak mau diajari seperti Iya, ibaratnya seperti itu ya, betul. tapi mereka ingin diajak sharing. Seperti apa toh? Kemudian bagaimana toh masalah yang kalian alami seperti itu Iya, mungkin ya. Bu? betul, betul. Jadi Oke. kalau sudah ketiban kata-kata dulu, Nah, sudah. itu sudah Bad berbeda. mood udah. Iya, Nggih. apalagi remaja sekarang kan mudah sekali. Kita misalnya ada sedikit yang mengganggu di hati mereka, Betul, mereka betul. dengan mudah akan sharing Iya, terus, melalui terus. status WA atau Oh, iya. di Instagram Iya, atau media iya, sosial iya. mereka yang lainnya. Mudah memviralkan Iya, gitu. terus betul, di betul. satu sisi mereka juga bisa saja mereka menghidden orang tuanya. Jadi orang tuanya nggak tahu story atau statusnya. Ya, Nah, kan? itu yang bahaya. Khawatirnya seperti itu. Ini sesuatu yang sering kita lihat dan kita Iya, alami ya, iya, Bunda, dan betul, juga Dokter. betul. Jadi story itu untuk orang-orang terdekat Betul. minus orang tua. Orang tua. Dengan anggapan bahwa supaya tidak terlalu banyak dicampuri. Iya, padahal iya, iya. padahal fungsi dari sosialisasi primer yang pertama di rumah adalah bagaimana seseorang anak itu mampu terdidik, mampu menjadi Betul. seseorang yang baik, Betul. diawali dari pengalaman orang tua. Orang tua, betul. Kemudian kebijaksanaan orang tua ketika Iya. menghadapi masalah Iya, dan kawan-kawan. betul. Nah, tetapi Bunda, memang itu menjadi masalah kita bersama. Ketika perbedaan perspektif ini antara Gen Alpha dan juga baby boomer sepertinya ya, ini memang sedikit harus kita cari jalan tengahnya. Iya, tapi sudah betul. sampaikan tadi Iya. berikutnya. Mohon izin berikutnya, bagaimana remaja dengan media sosial mampu menjadi sinkronisasi, artinya seperti ini, mohon maaf, bagaimana remaja menyikapi media sosial saat ini, kemudian bagaimana remaja mengatasi, mohon izin Bunda, ini banyak sekali yang bercerita ke kami bahwa remaja saat ini adalah tergolong atau banyak remaja NPC Bunda. Jadi remaja NPC itu adalah remaja yang dikatakan dia ada tapi tidak berperan, tetapi ketika dia dikatakan tidak ada, remaja itu ada. Jadi kalau dalam istilah perfilman adalah figur tambahan. Kalau kita tarik garis merah artinya remaja yang tidak berperan pada fasenya. Mohon izin Bunda, bagaimana Bunda menanggapi terkait remaja yang kurang greget, remaja yang kalau kita menyebutnya leda-lede ya dokter ya. Iya. Artinya Bahasa remaja yang Jawa tidak nih. punya semangat untuk berkembang. Monggo Bunda. Iya, jadi kita tahu bahwa
di organisasi yang paling kecil di sekolahan, kemudian di organisasi di luar, di masyarakat itu juga banyak sekali organisasi. Dan bagaimana cara kita mengajak remaja itu berperan, tentu dengan ini apa namanya pendekatan yang kekeluargaan gitu ya, lebih ke kekeluargaan gitu ya, mengajak mereka supaya berperan. Jadi di Karang Taruna juga ada ya di tingkat desa, kemudian kita ajak aktif untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Biasanya ada peringatan-peringatan hari atau peringatan-peringatan olahraga atau kegiatan-kegiatan yang terkait dengan seni, karena masing-masing remaja, masing-masing anak itu pasti punya kelebihan. Mereka pasti punya hobi, punya kesukaan, dan itu yang kita sasar ya, menurut saya. Oh, baik. Jadi bagaimana caranya kita mengajak remaja untuk bergerak pada tingkatan yang paling bawah dulu ya? Minimal dari keluarga, kemudian jikalau keluarga sudah beres, kita naik ke tingkat yang lebih besar, yaitu masyarakat. Mulai dari tingkat Karang Taruna saja ya. Jadi jangan langsung naik high grade, jadi mungkin supaya tidak cultural shock atau tidak kaget. Dokter Fitri mana? Iya, mungkin sedikit tambahan tadi yang dijelaskan dari Ibu nggih. Jadi memang betul Kak Arif, kalau remaja itu yang tadi disampaikan Bu Cantika itu sangat susah gampang, banyak susahnya. Jadi memang harus betul-betul kita cari celah di mana sih kita bisa masuk ke remaja ini. Seperti yang tadi disampaikan Ibu, masuk ke sisi-sisi yang mereka sukai, kayak misalkan hobi seperti itu. Jadi merangkulnya dari situ, diberikan kesempatan untuk berkembang sesuai dengan apa yang mereka senangi, ibaratnya seperti itu. Ya, itu Kak. Berarti intinya adalah bagaimana caranya mereka berkembang dengan passion. Betul. Passionnya mereka. Betul sekali. Terima kasih Bunda. Berikutnya kita geser. Remaja saat ini sudah sangat akrab dengan keberaneka-ragaman media sosial. Kemudian heterogen dari berbagai macam sifat karakter remaja saat ini yang sedikit mungkin lebih banyak karakternya Bunda daripada yang dulu ya. Jadi semakin kesini karakter remaja itu semakin bermacam-macam. Kemudian bagaimana inovasi Bunda yang Bunda lakukan agar pesan berencana itu keren, tidak terdengar kaku dan membosankan bagi mereka? Tentu kita harus meninggalkan cara-cara konvensional ya. Betul itu. Jadi kalau dulu saya, apalagi usia saya ya, memperoleh ceramah gitu secara konvensional gitu, sudah kita masuk ke pikiran kita dan kita lakukan untuk kehidupan sehari-hari kita. Tapi kalau yang sekarang sudah nggak bisa. Jadi tadi yang saya sampaikan juga bahwa kita tidak bisa menggunakan cara-cara yang satu arah. Jadi kita harus merangkul. Terus kemudian ada ide-ide kreatif juga kita gunakan media sosial mereka untuk misalnya mempublikasikan kegiatan-kegiatan mereka. Bagaimana cara kita supaya generasi muda itu misalnya dengan dipilih yang terbaik, misalnya seperti itu, inovasi-inovasi bisa dimasukkan ke media sosial, baik itu TikTok, Instagram atau YouTube. Kemudian mereka juga kita arahkan untuk misalnya mendengarkan podcast-podcast yang bermanfaat, yang seperti itu. Dokter? Sebetulnya tadi sudah banyak disampaikan dari Ibu terutama kalau untuk pengembangan yang terbaru pasti terkaitnya dengan inovasi ya Kak Arif ya, yang akan kita bicarakan nanti, yang sudah dikembangkan sesuai dengan arahan dari Ibu juga, yang dikembangkan dari dinas kita DP3AKB, yaitu tentang inovasi Kak Rena Cantik. Itu juga salah satunya sebagai solusi. Baik, ini ada sesuatu yang baru lagi ya. Jadi sudah sampai tataran bawah konselornya. Nampaknya hari ini sudah ada aplikasi yang luar biasa, Kak Rena Cantik. Mohon Bunda atau dokter, mohon kami dijelaskan apa itu aplikasi Kak Rena Cantik, sasarannya siapa, kemudian dampak yang diinginkan dari aplikasi tersebut kepada remaja itu seperti apa? Mohon izin dijelaskan Ibu. Jadi kita memang tadi yang sudah saya sampaikan, saat ini sedang dikembangkan aplikasi Kak Rena Cantik. Ini sebetulnya kita
mengakomodir keinginan dan kebutuhan dari para remaja di Kabupaten Bojonegoro. Tadi yang sudah kita bicarakan panjang dan lebar bahwa remaja itu tidak bisa didikte, tidak bisa diarahkan secara kaku, tidak bisa. Jadi otomatis kalau misalkan memberikan konseling itu juga harus dengan teman sebayanya. Termasuk yang tadi sudah ada pelatihan di bulan Januari itu di 28 kecamatan sudah ada konselor sebaya dan mereka semuanya terintegrasi menjadi satu di satu aplikasi tadi itu Kak Rena Cantik yang saya sebutkan tadi itu Kak Arif ya. Jadi kalau di aplikasi Kak Rena Cantik itu semua remaja nanti ke depannya diharapkan bisa menggunakan aplikasi tersebut. Di situ ada menu, mereka bebas untuk sharing, mereka bebas untuk bertanya, menceritakan apapun permasalahan yang mereka hadapi, entah itu di sekolah, entah itu di rumah atau di lingkungan mereka bermain dengan teman-teman sebayanya, itu semuanya betul-betul sudah diakomodir di aplikasi tersebut. Terus kemudian juga ada kalau remaja itu kan pasti punya permasalahan kesehatan yang bermacam-macam. Di situ juga ada kalkulator kesehatan untuk menentukan indeks massa tubuh. Terus kemudian untuk screening apakah dia itu ada arah ke kurang energi kronis atau yang biasa disebut KEK, Ibu. Menika di situ bisa dihitung semuanya. Terus untuk mensupport supaya remaja itu bersemangat hidup sehat, di situ juga ada penghitungan untuk satu hari itu harus berapa ribu langkah. Terus kemudian satu hari itu harus minum berapa liter air. Itu ada kayak semacam notifikasinya, Ibu. Jadi setiap 2 jam ada notifikasi untuk mengingatkan remaja itu supaya bisa minum air. Itu contohnya seperti itu. Terus kemudian yang terakhir untuk konselingnya itu juga ada konseling bertahap. Jadi ada levelnya. Kalau yang pertama itu 24 jam, mereka kalau misalkan mau konseling malam-malam pun sharing, itu kita ada di aplikasi itu ada menu yang langsung bisa dijawab dari AI, Ibu. Terus kemudian kalau yang dengan teman-teman konselor sebaya itu dari 28 kecamatan, Meniko juga mereka sudah terjadwal setiap hari itu ada yang standby. Jadi bisa menjawab apapun keluhan dari remaja di Kabupaten Bojonegoro. Terus kemudian yang terakhir Ibu mohon izin, ini tambahannya ada konseling yang terjadwal apabila membutuhkan tenaga ahli. Dadosipun ada psikolog atau bahkan psikiater atau sampai ke dokter sekalipun itu insya Allah kita bisa mengakomodir semua itu, dan itu semuanya tidak lepas dari arahan dari Bunda Genre Kabupaten Bojonegoro. Luar biasa, boleh tepuk tangan kita semuanya. Jadi kalau saya mengartikan Kak Rena Cantik ini secara sederhana adalah aplikasi sapu jagat, betul nggak ya? Betul. Jadi ada konselor sebaya, kemudian ada kesehatan, pengukuran kesehatan dan kawan-kawan, kemudian juga ada konselor atau curhatan yang itu langsung dengan AI, pas respon dengan AI. Kemudian masih ada lagi terkait aplikasi ini yang mengulik saya. Bagaimana latar belakang aplikasi ini bisa menjadi aplikasi yang dimunculkan? Kenapa aplikasi ini menjadi grand design dari Genre? Monggo. Izin menjawab, Ibu. Jadi latar belakangnya tetap kita kembali ke esensi dari forum Genre tadi Kak Arif. Karena memang tujuannya untuk menuju Indonesia emas di tahun 2045, maka otomatis esensi yang paling penting adalah mempersiapkan generasi remaja yang berencana. Jadi aplikasi Kak Rena Cantik ini termasuk salah satu aplikasi yang mengakomodir semua kebutuhan remaja untuk bisa menuju remaja yang berencana sehingga program Indonesia Emas 2045 itu dapat tercapai dengan baik. Luar biasa. Saya tambahkan ya. Jadi di Bojonegoro ini sebenarnya sama dengan kabupaten atau kota yang lainnya. Permasalahan kita mulai dari stunting, kemudian perkawinan anak itu masih tinggi. Dan itu sebuah rantai. Jadi kita mau memutus dimanapun itu sebenarnya bisa. Sehingga
dari si Kak Rena Kak Rena Cantik Cantik, ini kita ingin memutus bahwa stunting itu, adanya stunting itu dimulai dari remajanya dulu. Kalau remajanya sehat, berarti kemungkinan untuk melahirkan anak stunting akan turun gitu ya, akan betul, nggak ada gitu dari situ. Bisa Terus ditekan. kemudian biasanya remaja-remaja itu, terutama perempuan itu ya, misalnya kurang darah gitu ya. Itu sering Iya. marak di remaja. Iya. Betul. Ya itu juga bagaimana cara kita untuk mengatasi atau menurunkan angka-angka yang remaja perempuan kurang darah itu Iya, juga betul. dari situ awalnya. Jadi ada banyak permasalahan dan kita ingin mengambil bagian di situ. Bagaimana cara kita untuk memutus persoalan-persoalan yang ada itu, terutama di remaja. Iya. Sedikit tambahan Kak. Iya, Tadi saya mohon jadi ingat Bunda Cantika menyampaikan terkait dengan anemia. Betul, dokter. Di aplikasi tadi itu juga ada Kak Arif. Jadi kalkulator kesehatan yang terkait dengan batasan anemia di situ juga ada. Kalau misalkan mereka periksa kesehatan di puskesmas, kemudian kadar hemoglobinnya itu bisa dimasukkan di situ, apakah dia termasuk anemia atau tidak itu bisa diukur di situ. Terus kemudian yang satu lagi yang untuk exercise, yang untuk kalkulator kesehatannya itu juga ada cara untuk screening, cara yang bisa dilakukan sendiri, cara ngetes aku ki anemia apa enggak itu bisa ya? Itu juga ada disampaikan untuk memeriksa kelopak mata yang bagian bawah itu bisa dilakukan sendiri. Jadi di situ langsung keluar kalau warnanya merah berarti dia tidak anemia. Sedetail itu, Dok? Sedetail itu, ya. Jadi kalau warnanya merah pucat sampai putih itu dia termasuk anemia. Itu sampai sedetail itu. Jadi remaja bisa melakukan screening supaya tadi yang Ibu sampaikan itu juga bisa terakomodir. Gitu, Kak. Jadi saya semakin penasaran ya. Kepada seluruh remaja Bojonegoro, sampai tipu saya. Kepada seluruh remaja Bojonegoro, mari kita download bersama aplikasi Kak Rena. Linknya di bawah ini ya. Jadi mungkin nanti silahkan di-download. Semoga nanti ada link ini ada ya. Nah, nanti mari kita sukseskan bersama dengan remaja, yaitu remaja bebas stunting, remaja yang kemudian memilih karakter yang baik dan dari juga sisi tentunya kesehatan juga. betul kesehatan itu juga baik, dan remaja yang nantinya akan mampu bersaing di era global setelah ini. Baik, Bunda dan juga dokter, sekarang waktunya kita bersenang-senang ya. Waktunya kita untuk sedikit refreshing, kita game kecil Bunda. Baik Bunda, hari ini kita akan bermain mitos atau fakta. Setelah itu nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang saya bacakan yang itu muncul dari remaja Bojonegoro yang men-DM saya karena saya kebetulan menyiarkan bahwa saya hari ini akan podcast bersama dengan Bunda Genre dan juga Dr. Fitri selaku PIC Duta, PIC Genre Bojonegoro. Jadi banyak yang DM saya, Bunda. Tapi sebelum itu kita main mitos atau fakta dulu. Mohon izin, tereng. Mohon izin Bunda. Jadi cara mainnya sangat sederhana Bunda. Jenengan nanti tinggal mengangkat salah satu dari stick tersebut, apakah mitos atau fakta. Jadi saya akan membacakan pertanyaan, kemudian nanti jenengan menjawab. Sementara ini, dokter, siap. Karena dari tenaga kesehatan, maka ilmunya sudah ngeletek Bunda ya. Jadi kita tidak ajak hari ini dokter ya. Baik, pertanyaan pertama Bunda. Menjadi remaja berencana berarti tidak bisa bersenang-senang dan relatif terlalu kaku. Mitos atau fakta? Mitos, karena kita tetap bisa bersenang-senang. Ini nyetret. Karena kita masih bisa bersenang-senang. Bersenang-senangnya gini Bunda. Bersenang-senang. Oh iya. 1, 2, 3. Bersenang-senang. Pada intinya, kakak-kakak semuanya, remaja seluruh Bojonegoro, bahwasannya ketika kita menjadi remaja generasi berencana, genre, kita bukan menjadi remaja yang kaku, kemudian tidak bisa menerima pembaruan. Tetap, kita adalah remaja yang sama, bahkan lebih daripada remaja pada umumnya. Karena kita satu, kita menerima ilmu edukasi, informasi terkait bagaimana remaja yang baik dan berkarakter. Dari sisi kesehatan yang luar biasa juga sudah dijelaskan oleh Dr. Fitri. Berikutnya Bunda, pertanyaan yang kedua. Stunting pada anak bisa dicegah sejak orang tuanya masih remaja, mitos atau fakta? Fakta. Because Tadi yang sudah saya sampaikan, jadi mulai remaja, mulai perempuan itu di usia remaja sudah bisa dipersiapkan. Mereka harus sehat,
dan siap untuk menjadi seorang ibu yang melahirkan anak-anak yang sehat. Hebatnya lagi, itu diakomodasi dalam satu aplikasi yang namanya Kak Rena Iya, Cantik. Rena Oke. cantik. Namanya cantik juga. Ya mirip-mirip dengan Ibu Cantika ya. Boleh nanti kita tampil lagi. Kak Rena Cantika. Kak Rena cantik kan. Berikutnya pertanyaan yang ketiga, Bunda. Menikah muda otomatis menyelesaikan masalah ekonomi keluarga, mitos atau fakta? Mitos. Mitos? Untuk menyelesaikan baik itu secara ekonomi atau secara mulai dari peraturan perundang-undangan itu ada batasan usia untuk kita menikah. Jadi tidak asal sembarang. Iya. Pokoknya kalau saya punya hutang, saya cari suami, Iya. calon suami yang kaya, setelah itu hutang saya lunas. Bayar Tidak hutang. sembarang itu ya. Dokter, barangkali ini menjadi bahasan yang menarik karena bagaimanapun Bojonegoro tidak hanya terletak atau didominasi oleh perkotaan. Iya, Bojonegoro betul. adalah Iya, iya. wilayah Terus, yang luas. Oke. 28 kecamatan Betul. dengan demografis penduduk yang berbeda-beda, Iya. karakter yang berbeda, Karakter budaya yang berbeda. Betul. Dokter, terkait masalah tersebut yang jadi Iya. pertanyaan tadi. Nggih, mohon izin. Jadi memang ini permasalahan yang sangat-sangat rumit dan cukup Betul. sulit dihadapi. Nggih. Terutama memang tadi yang sudah disampaikan dari Ibu bahwa ada batasan usia dari sisi aturan saja itu sudah dibatasi, dan kalau dari BKKBN memang batasan usianya itu kalau untuk perempuan 21 tahun minimal, terus kemudian kalau untuk yang laki-laki minimal 25 tahun. Kenapa Kak Arif? Karena kita berbicara dari sisi fisik saja. Sisi fisik tadi yang disampaikan Ibu harus direncanakan mulai dari remaja. Karena di bawah usia 21 tahun itu secara fisik organ-organ si anak remaja, perempuan terutama, itu masih belum siap kalau seandainya dia mengandung. Terutama itu. Jadi kalau misalkan di bawah usia 21 tahun kemudian sudah menikah dan sudah punya anak, itu resiko untuk melahirkan Melahirkan bayi generasi yang stunting. stunting itu jauh lebih tinggi. Oke. Iya, jadi seperti itu. Jadi baik kesiapan mental, psikis, apalagi fisik. Betul, Dok, ya? nggih. Sosial, nggih. Ekonomi. Nggih. Jadi maka kita garis besar bahwa kalau ingin menyelesaikan hutang maka nikahlah dengan calon suami yang kaya, juragan jagung dan kawan-kawan, itu mitos. Mitos. Ya. Kalau mau hutangnya lunas, usaha. Berikutnya Bunda, pertanyaan terakhir yang keempat nih. Perencanaan masa depan hanya perlu dilakukan setelah lulus kuliah, mitos atau fakta? Mitos. Kenapa Bunda? Tapi mulai dari sisi kesehatan saja kita harus merencanakan sejak remaja ya. Apalagi untuk bidang-bidang yang lainnya, sisi-sisi yang lainnya. Jadi mulai dari budaya, kemudian apalagi budaya, Sosial, ekonomi, mental. sosial, Nggih, mental, fisik. psikologis, semuanya itu harus Semuanya kita harus persiapkan dipersiapkan. sejak Oke. awal. Jadi untuk menyiapkan masa depan generasi muda, generasi emas itu jangan setelah lulus kuliah, tapi sejak awal mereka awal harus sudah dipersiapkan. Usia remaja, betul. Dokter? Ya sudah, itu semuanya sudah sangat lengkap ya Kak Arif. Jadi memang harus, ya itu tadi kembali lagi ke esensi genre, Oke. generasi berencana. Ya. Semuanya harus direncanakan dengan sangat-sangat sempurna. Oke, Gitu. setelah podcast ini, wahai seluruh remaja genre Bojonegoro, mari kita menelusur dalam semua sisi dan sektor di dunia keremajaan, nggih. Jadi setelah ini kita sudah dapat informasi baru, kita dapat sebuah pola pandang baru. Oh, monggo Bunda. Jadi untuk remaja, terutama remaja Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, jadi kita punya sisi-sisi akademik dan non akademik. Betul, ya. betul, Jadi betul. nggak harus, kita itu nggak harus sempurna, nggak harus betul, pintar, tapi betul. kita bisa mengeksplor passion kita. Betul, Jadi kalau kita harus. misalnya unggul di bidang non akademik itu Non-akademis, tidak nggih. masalah. Jadi ada Betul, olahraga, betul. ada seni, ada Betul, berbagai betul. macam Betul, ya. nggih, nggih, Jangan betul. misalnya kok dari sisi akademik saya kok biasa-biasa saja, enggak masalah. Itu menjadi standar banyak ibu dan juga Iya, bapak iya, orang tua, iya, iya. betul. bahwa ketika Nggih. anak Seperti itu.
seseorang anak ketika nilai matematikanya rendah, Iya, betul. maka anak tersebut dianggap gagal. Iya. Tetapi mereka tidak melihat bagaimana nilai seni budayanya, Betul. penjas orkesnya, bagaimana Iya, seperti iya. itu tidak menjadi standar, Bunda. Iya. Iya, Jadi betul. selama ini yang saya pahami, Bunda, yang sering saya lihat apalagi saya dari pedesaan, Bunda. Iya. Jadi anak itu ketika mendapat nilai rendah di matematika, Iya. kemudian sesuai dengan jurusan, kalau IPA ya IPA, bahasa Iya, Indonesia bahasa Indonesia, maka sudah dianggap gagal dan Iya, sampai betul, rumah betul. itu dimarahi, Bunda. Iya. Ya bukan dimarahi seperti apa, tapi mungkin sedikit tertekan atau bagaimana. Iya, iya. Luar biasa. Jadi itu sesuatu kebudayaan yang harus kita Harus dirubah. kikis pelan-pelan, Bunda Mindsetnya, ya, dan juga betul. dokter ya. Berikutnya, Bunda, kita geser terkait dengan isu-isu remaja saat ini, masih dengan masalah-masalah remaja. Masalah remaja saat ini, kalau saya tarik garis merah, yang paling mendasar dan paling banyak kita temui adalah overthinking. Betul, Bunda ya? Iya. Jadi, remaja saat ini itu belum melakukan apa-apa, mereka sudah bingung nanti setelah ini apa. Kalau saya memulai nanti dampaknya apa. Kemudian kalau saya gagal nanti saya harus seperti apa. Artinya semua hal itu dipikirkan, Bunda. Tetapi dalam tanda kutip mereka belum melaksanakan. Bagaimana Bunda menyikapi masalah terkait ke-overthinkingan remaja? Monggo, Bunda. Iya. Tadi saya sampaikan juga karena media sosial ini sudah sangat terbuka ya, jadi remaja seharusnya kita sebagai yang berperan ya, sebagai orang tua, baik sebagai orang tua maupun dari sisi pemerintah daerah gitu ya. Jadi kita bisa memberikan edukasi untuk anak-anak remaja kita ini, edukasi, terus kemudian melalui sesuatu yang ringan-ringan saja, seperti itu. Yang penting pesan itu sampai ke remaja. Jadi bagaimana cara kita merangkul, mendampingi, bahkan dengan kasih sayang, dengan sesuatu yang lembut, misalnya seperti itu, pesan itu sampai ke mereka. Jadi kita perlu melakukan pendampingan, perlu melakukan edukasi juga ke mereka. Dokter, ini Kalau saya, intinya satu ke Arif. buat Yang bikin Itu. ayam itu Bunda Gendri. Betul. Karena kita sudah ada perpanjangan tangannya sampai ke 28 kecamatan. Nah, Sudah dikukuhkan oleh Bu Cantika, 28 ketua TPPKK kecamatan sebagai Bunda Genre di masing-masing kecamatan. Dan mereka juga membawahi konselor sebaya di 28 kecamatan tadi itu, Kak Arif. Jadi semua remaja yang ada di Kabupaten Bojonegoro tidak perlu khawatir karena dibimbing, dirangkul dan diarahkan itu kita sudah punya wadahnya sendiri sesuai dengan arahan. Biasanya remaja itu kan senangnya didengar ya. Jadi Betul. kita harus mendengar, Iya, jangan betul. sampai menghakimi. Jadi Betul. belum anak-anak sudah dijudge itu sudah wah, dijudge. rasanya pasti sakit lah. Gitu. dilabeli anak dilabeli Iya, itu iya. berbahaya, Bunda ya, untuk perkembangan anak. Kembali, Bojonegoro menjadi salah satu kabupaten yang penuh dengan terobosan terkait keremajaan. Pada intinya kalau remaja Bojonegoro masih gitu-gitu aja, kebangetan. Karena luar biasa. Tadi disampaikan Dokter Fitri bahwa Ibu TPPKK Kecamatan juga berperan aktif Iya, Betul. iya. sebagai Bunda Genre Kecamatan. Betul. Atau perpanjang tanganan dari genre hingga sampai ke kultur terbawah. Sampai ke lapisan desa, Mak Arif. terbawah Iya, desa. ke keluarga. Ya. Betul, dan keluar. Remaja Bojonegoro, setelah ini kamu tidak boleh galau. Kita harus semangat berdinamika menjadikan Bojonegoro madani dan berkarya. Oke. Berikutnya, last but not least, Bunda, terkait ini sudah marak kita temui terkait dengan yang Bunda sampaikan tadi, terkait pola asuh orang tua. Bunda, mohon kami diyakinkan dan orang tua yang menyimak podcast ini monggo untuk mendengarkan bagaimana caranya menjadi orang tua yang mampu dalam tanda kutip menjadi sahabat hingga anak ini mau bercerita dan menganggap orang tua adalah ini adalah pemecah masalah saya. Iya, Monggo. rasa nyaman gitu Iya, ya. betul. Yang pertama tadi saya sampaikan kita harus mau mendengar, jangan menghakimi. Kemudian jadikan rumah itu sebagai
ruang yang aman dan nyaman untuk anak-anak kita, kemudian menjembatani kesenjangan digital. Memang kesenjangan digital, kami ini kesenjangan digital itu sebagai bahan diskusi, jangan larangan ya. Betul, diskusi terbuka gitu. Orang tua jangan tidak menerima masukan atau pendapat dari anak-anak. Yang penting itu anak-anak harus bahagia dulu. Jadi kalau anak-anak bahagia, mereka itu mau bermain, mau belajar itu menjadi sangat ringan. Karena saya pengalaman, Dok. Saya pengalaman ini. Anak saya itu saya marahin. Waktu kecil itu saya marahin. Terus saya tanya, kamu tahu nggak kalau Bunda lagi marah? Dia nggak paham. Dia nggak tahu kalau saya lagi marah. Setelah itu saya nggak pernah marah sampai sekarang, sampai anak-anak saya kuliah itu nggak pernah marah. Karena percuma saya marah-marah. Kalau marah itu kan turun berapa hormon atau apa itu kan hormonnya kurang atau apa gitu. Hormon ini nanti jadi daripada hormon saya berkurang, mending saya nggak marah. Jadi gitu. Saya setelah itu saya nggak pernah marah ke anak saya. Terus kemudian saya nggak pernah nanya nilai anak saya. Jadi semua itu kan proses. Jadi yang saya hargai adalah proses. Mereka sudah belajar. Jadi setiap kali mereka selesai UTS, UAS itu saya kasih hadiah sesuai dengan kemampuan saya tentu saja dan keinginan anak. Misalnya anak pengen apa gitu. Seperti itu. Jadi apapun nilainya nggak pernah saya nanya. Ini menjadi menarik budaya. Iya, sedikit tambahan Kak Arif. Jadi tadi yang disampaikan Bunda genre kita itu memang sudah betul-betul mencakup semuanya, nggih. Karena memang kalau kita itu termasuk salah satunya ngapun tadi Bu badhe melaporkan. Jadi untuk stunting di Kabupaten Bojonegoro itu termasuk salah satunya karena pola asuh Ibu nggih. Jadi pola asuh dari orang tua. Jadi bukan hanya gizi ya, Dok ya? Tapi pola asuh juga masuk. Iya, termasuk pola asuh dari orang tua itu juga sangat-sangat menentukan. Jadi untuk pola asuh sendiri tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa kita tidak boleh menjudge, tidak boleh langsung dari awal itu menghakimi anak. Terus kemudian untuk mendidiknya pun juga seperti itu, tidak boleh yang akademis non akademis itu kalau akademisnya sudah tidak sesuai dengan harapan itu kita katakan gagal, itu tidak bisa. Jadi memang masuknya itu harus dari celah yang mereka itu suka, mereka itu senang, itu dari celah yang mana? Apakah dari celah yang non akademis atau dari akademis? Jadi berapapun nilai mereka itu tidak bisa menjadi patokan gitu Pak Arif. Oh, ini menarik sekali Bunda. Jadi apresiasi dan afeksi adalah suatu hal yang harus disampaikan orang tua kepada anak, apapun hasilnya dan dari manapun nilai yang menurut mereka paling tinggi. Jadi itu harus diapresiasi dan diberi kasih sayang penuh Bunda ya terhadap apa yang telah dicapai melalui proses-proses yang panjang. Bunda, kalau dilihat dari yang jenengan sampaikan, maka ada salah satu teori, namanya adalah teori labeling. Jadi ketika anak itu dikatakan nakal, padahal dia tidak nakal. Tapi karena saya dilabeli nakal, maka saya nakal saja. Benar Bunda ya? Betul sekali. Jadi itu kembali menjadi pola PR kita bersama, bagaimana caranya untuk tidak melabeli anak, kemudian memberi kasih sayang sebagai dalam tanda kutip sahabat, mengerti di mana posisi dan apa yang disenangi oleh anak kita. Terakhir Bunda dan juga dokter, closing statement dari Bunda dulu ya. Saya kurang lebihnya seperti ini ya. Saya Cantika Wono sebagai Bunda Genre Kabupaten Bojonegoro, saya berkomitmen penuh untuk merangkul, mendampingi, membimbing dan memfasilitasi kreativitas remaja di Kabupaten Bojonegoro di semua lapisan sampai ke keluarga, kecamatan, desa, kelurahan dan keluarga untuk menuju Bojonegoro yang bahagia, makmur dan membanggakan. Luar biasa. Berikutnya, terima kasih Bunda, luar biasa closing statement-nya berikutnya. Dokter. Mungkin kalau saya lanjutan dari Bu Cantika ya. Jadi remaja-remaja di Kabupaten Bojonegoro sekarang tidak perlu lagi takut atau tidak perlu khawatir, tidak perlu resah dan gelisah karena kita sudah punya wadah sendiri untuk remaja-remaja di Kabupaten Bojonegoro. Seperti tadi yang kita sampaikan, ada perpanjangan tangan dari Bunda Genre Kabupaten ke 28 kecamatan dan ada konselor sebaya atau teman-teman yang seusia dengan remaja yang bisa mengakomodir semua permasalahan dari remaja.
Maka nanti closing statement-nya dari Kak Arif harus mengajak remaja Remaja Kabupaten Bojonegoro Kabupaten untuk mendownload Kak Rena Kak Rena Cantik. Cantik. Oke. Betul sekali. Baik, terima kasih Bunda Gendri Kabupaten Bojonegoro, Ibu Cantika Terima kasih. Wahana, luar biasa menginspirasi kita. Beliau adalah pengayom kita. Iya, Dan juga betul. Dr. Fitri, terima kasih. Beliau adalah yang selalu kita repoti gedibrak-gedibruk pergendrian Bojonegoro, Pergendrian, pasti bersama iya. dengan Ibu Fitri. Oke. Kepada seluruh remaja Bojonegoro, ini saya menyimpulkan dari semua yang telah disampaikan oleh narasumber pada pagi hari ini. Semua masalah adalah semua hal yang sudah terulang. Artinya tidak ada masalah baru di dunia ini. Masalah yang ada hari ini adalah masalah yang selalu terulang dan sebuah siklus yang akan selalu ada jawabannya. Pada intinya, kepada seluruh remaja Bojonegoro, tetap tenang dan tetap kuasai apa yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Jangan terlalu banyak berpikir, jangan terlalu banyak mengantisipasi sesuatu yang belum terjadi. Laksanakan saja dengan hal yang baik, karena pada dasarnya kalau kita analogikan, remaja adalah sebuah tali berserat dan berminyak. Remaja itu akan keluar minyaknya jika diperas, bukan diam. Artinya, remaja Bojonegoro, mari kita berkarya bersama, mari kita bercerita bersama dengan konselor sebaya, dan download aplikasi Kak Rena Cantik untuk kita semua. Terima kasih.